Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur minggu yang baru kita terus berjalan bersama-sama dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur sebab Tuhan sangat baik bagi kami. Engkaulah Allah kami yang setia, Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada yang menyaksikan ibadah ini, kami yakin dan percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan membawa setiap puji-pujian sorak-sorai kami hanya bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kemenangan kami dan pujian hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama bawa pujian kami sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Kami datang padamu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Sekali lagi Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetap kita berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari sama-sama dengan pujian yang kita naikkan hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
semestaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari dari awal sama-sama kita nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami bersyukur. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bahwasanya Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kau teramat baik Tuhan. syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan.
the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory, is worthy of power, and worthy of power and of praise. No other name but the name Tiada Allah yang of seperti Engkau, Jesus. No other name but the name of the Lord Jesus. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of power and worthy of power and of praise. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Bapa yang senantiasa ada bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Dalam setiap proses hidup yang kami alami, kami tahu Engkau ada di sana, memberi kelepasan, kemerdekaan, bahkan kebebasan dalam hidup kami. Kami telah memuji menyembah-Mu ya Allah. Saatnya kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan berbicara dan pakai urapi hamba-Mu, dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini, biarlah kami mendapatkan anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Bulan ini merupakan bulan yang luar biasa bagi kita. Mengapa demikian? Karena bangsa kita akan merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-70. Dengan berjalannya waktu, memasuki tahun yang ke-70 kemerdekaan bangsa kita. Apakah saudara dan saya sudah sungguh-sungguh merasakan kemerdekaan itu? Ataukah kita masih hidup di bawah intimidasi, di bawah tekanan? Inilah persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Namun kabar baiknya, bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu kita hanya bisa alami di dalam Kristus Yesus. Tema kita hari ini adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Mengapa kemerdekaan di dalam Kristus? Karena kemerdekaan di luar Kristus itu semu adanya. Kebebasan di luar Kristus itu sementara adanya. Akan tetapi kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus Yesus adalah kemerdekaan yang akan terus membawa hidup saudara dan saya mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan, bahwasanya tidak ada seorang manusia yang mau diperbudak atau hidup di bawah penjajahan ataupun tekanan. Namun dalam kenyataannya masih banyak di antara kita yang belum mengalami kebebasan atau kemerdekaan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai aspek kehidupan kita sering kali mengalami tekanan-tekanan ataupun intimidasi. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak mendapatkan kemerdekaan yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya hari ini adalah, bagaimana supaya kita dapat mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang dicatat dalam Injil Yohanes 8:31-32. Bahwa saudara dan saya harus tinggal dan hidup di dalam kebenaran. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang membuat pohon itu kokoh berdiri adalah akarnya. Bapak Ibu Saudara, akar itu tidak kelihatan, tetapi dahsyat cara kerjanya. Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Demikian pula fungsi seorang suami dalam keluarga. Untuk sebuah bangunan, agar bangunan itu tetap tegak berdiri, maka pondasi yang dibangun dengan standar yang telah ditentukan itu akan membuat bangunan itu bertahan. Kita harus sungguh percaya dan hidup dalam firman-Nya yang memerdekakan saudara dan saya. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam kebenaran itu kita akan menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam pemahaman kita tentang kebenaran itu sendiri, maka akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang terlepas, terbebas dari intimidasi hidup, tekanan-tekanan hidup yang ada. Bahkan hal-hal yang tidak bisa membuat saudara dan saya melangkah maju di dalam kebenaran itulah kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Hiduplah di dalam kebenaran itu, maka engkau dan saya akan menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebenaran itu yang sesungguhnya adalah Kristus Yesus. Kenapa demikian? Karena di dalam Dia tidak ada dosa. Di dalam Dia tidak ada penghalang untuk kita bisa mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran itu? Ataukah kita hari-hari ini makin menjauh daripada kebenaran yang sesungguhnya itu, yaitu Kristus Yesus? Jika itu saudara orangnya, saatnya engkau harus kembali kepada Tuhan. Alamilah kebenaran yang akan memerdekakan engkau dari setiap belenggu hidup ini, dari setiap rasa khawatir, rasa cemas, rasa bimbang, rasa takut yang selalu hadir menghantui hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Bukankah kita mengetahui bersama bahwa untuk kita mengalami kemerdekaan, bahwa bangsa kita untuk mengalami kemerdekaan dibutuhkan pengorbanan. Bukan saja harta dan materi atau materi, tenaga, waktu, tetapi nyawa bangsa kita, nyawa para leluhur kita menjadi taruhannya supaya saudara dan saya mengalami kemerdekaan di dalam hidup, berbangsa, dan bernegara. Pahamikah kita, sadarkah kita bahwa untuk kita terbebaskan, terlepaskan daripada kutuk dosa, Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang sejati itu mau mengorbankan hidupnya hanya untuk saudara dan saya. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara.
ketika dia berada di atas kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di akhir daripada pernyataan Yesus dikatakan, "Sudah selesai." Semua jenis pemberontakan saudara dan saya, semua kelakuan-kelakuan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dilenyapkan, dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Terkadang orang-orang salah mempergunakan kemerdekaannya. Orang salah menggunakan kekuasaannya, jabatannya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, dengan memperlakukan orang-orang yang ada di bawahnya tanpa berpikir tentang rasa. Tapi dengar baik, Yesus telah menyelesaikan itu bagi saudara dan saya. Apapun status saudara dan saya, orang mau bilang engkau adalah orang yang paling berdosa, adalah orang yang tidak layak di hadapan hadirat Allah. Firman Tuhan berkata, "Engkau berharga di mataku, dan aku mengasihi engkau." Itulah sebabnya taruhan supaya saudara dan saya kembali menikmati berkat kekekalan itu, keselamatan yang kekal itu. Yesus Kristus mempertaruhkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, hiduplah di dalam kebenarannya, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya daripada pikiran yang sia-sia, daripada tekanan, intimidasi, rasa takut, khawatir, cemas dalam hidup ini. Yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus? Adalah kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mendapatkan kemerdekaan di luar Kristus. Alkitab mencatat supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya, di luar Kristus saudara dan saya tidak bisa menemukan kemerdekaan itu. Roma 8 ayat 1 yang kedua dikatakan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Ketika kita menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, maka segala bentuk upaya-upaya saudara dan saya untuk mengalami damai sejahtera, untuk mengalami sukacita dalam hidup ini, apapun itu adanya, kalau saudara mencari kesenangan di dalam dunia ini, engkau tidak akan pernah menemukannya. Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya itu, engkau akan menemukan itu di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, sadarlah bahwa saudara dan saya adalah orang yang lemah,
yang tidak kuat dan tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang bisa membebaskan kita dari segala sesuatu yang mengintimidasi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, kata merdeka dalam bahasa Yunani menggunakan kata eleutheria. Artinya bebas dari aturan seremonial dan tuntutan moral. Ataupun tradisi-tradisi. Aturan agamawi yang membebani. Perhatikan baik. Hanya anugerah yang dikerjakan oleh Kristus yang memberi kelegaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan. Keselamatan itu adalah pemberian daripada Allah. Bukan usaha saudara, hasil usaha saudara dan saya. Semua bentuk upaya kita untuk kita bisa mendapatkan keselamatan itu tidak akan pernah cukup. Tetapi satu hal yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita bahwa Kristus telah melakukan itu. Keselamatan adalah anugerah daripada Allah. Kemerdekaan dari kehidupan dosa ini adalah kita hanya bisa dapatkan di dalam Kristus Yesus. Yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Waktu kita tahu Dia sebagai sumber kebenaran itu, maka jangan pernah coba untuk mencari atau belajar untuk membenarkan diri dengan segala upaya-upaya yang kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, waktu kita menyadari bahwa kita tidak dapat atau tidak bisa mendapatkan kemerdekaan di luar Kristus Yesus, maka hal yang utama yang harus kita lakukan adalah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Biarkan Tuhan yang menuntun, biarkan Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidup saudara dan saya. Memang terkadang saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, rasanya berat. Kenapa demikian? Karena selalu bertentangan dengan keinginan-keinginan daging kita. Ada hal-hal yang semaunya kita untuk kita melakukan itu. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu menjadi pertentangan. Keputusan ada di dalam diri saudara sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kita percaya sekali bahwa kita tidak bisa menemukan kemerdekaan di luar Kristus. Semua upaya-upaya yang kita lakukan itu tidak cukup. Itu tidak sempurna. Kecukupan dan kesempurnaan itu kita hanya bisa temukan di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, bagaimana supaya saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus adalah kita harus percaya dan tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Injil Yohanes 11:40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Peristiwa ini adalah suatu kejadian yang dialami oleh Marta dan Maria ketika saudara mereka mati. Ketika saudara mereka sakit, mereka memberi kabar kepada Yesus. Tetapi Alkitab mencatat Yesus sengaja menunda 2 hari lagi untuk datang menemui mereka. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Lazarus telah dikubur selama 4 hari.
Wow, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, berapa banyak daripada kita yang hari-hari ini yang mengatakan bahwa saudara dan saya adalah orang percaya, tetapi masih hidup di dalam kekhawatiran, kurang meyakini akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mulai sakit, kita mulai berpikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan ada orang yang buat. Ayo kita mencari pertolongan. Di sana ada orang yang pandai. Kenapa demikian? Karena khawatir, saudara. Tidak hanya itu, saudara. Kekhawatiran untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kekhawatiran untuk hari depan. Kekhawatiran untuk usaha dan pekerjaan kita selalu menekan jiwa kita. Yang membuat kita lupa bahwasanya waktu saudara dan saya percaya kepada Kristus Yesus yang telah memerdekakan kita, maka disitulah kita akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Arti kata percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata. Percaya dalam bahasa Yunani pisteo artinya mempercayakan diri kepada pribadi yang dipercaya. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Mempercayakan diri kepada pribadi yang dipercaya. Tentunya di dalam rumah tangga, anak-anak mempercayakan hidup mereka kepada orang tuanya. Mengapa demikian? Karena dia tahu bahwa orang tuanya akan berupaya sedemikian rupa untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam gambaran ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, bahwa waktu kita mau mempercayai akan Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu tidak perlu ada di dalam hidup kita. Kecemasan itu harus sirna dari hidup saudara dan saya. Karena dia yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup. Dia yang paling mengerti kondisi fisikmu. Mungkin engkau yang sedang sakit. Engkau yang sedang khawatir dengan keadaanmu. Hadirkan Yesus. Berserulah kepadanya. Maka pertolongannya akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Waktu kita menjadi orang-orang yang mempercayakan diri kita kepada pribadi yang dipercayai itu, maka sesungguhnya kita mau berkata bahwa dia mampu, dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Ketika Yesus datang kepada Marta dan Maria, dan mereka berkata, terlambat. Tapi Yesus berkata, bukankah telah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kadang-kadang menjadi penghalang mujizat dalam hidup kita adalah mata jasmani kita, saudara. Kenyataan-kenyataan yang kita temui itu menjadi penghalang utama mujizat Allah terjadi dalam hidup ini. Marta dan Maria menyaksikan bahwa Lazarus sudah mati dan mereka telah menguburkannya. Tetapi fakta lain berkata, ketika Yesus berdiri di depan kubur daripada Lazarus, dengan sepatah kata Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Dan ketika itu,
kebangkitan rohani terjadi. Pemulihan iman percaya daripada Marta dan Maria terjadi. Mereka melihat kenyataan bahwa Allah yang mereka sembah, Kristus Yesus yang mereka percaya itu, sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin dalam hidup mereka. Dan itu pun akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Waktu kita percaya atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, Kristus memerdekakan kita dari kutuk dosa. Roma 5 ayat 8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Persoalan terberat, pergumulan terhebat manusia dalam perjalanan hidupnya bukanlah soal makan minum, bukanlah soal apa yang dia pakai, bukanlah soal di mana dia tinggal. Tetapi persoalan terberat dalam hidup manusia adalah, peperangan terberat dalam hidup manusia adalah dosa. Yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Alkitab mencatat bahwa Kristus telah mati untuk melepaskan saudara dan saya dari kutuk dosa itu. Untuk memerdekakan saudara dan saya untuk mengalami pemulihan dalam hidup ini. Ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, yang selanjutnya, bahwa Kristus memerdekakan saudara dan saya dari rasa takut dan khawatir. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa ditutup dengan kata ucapan syukur? Karena dengan kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Allah telah mendengar doa kita dan Dia akan menjawab itu. Kapan Dia menjawab? Itu adalah waktu Tuhan. Karena kita harus percaya Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus selalu bekerja tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dan itu adalah menjadi bahagian dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya dan tidak lagi khawatir dalam hidup ini. Kristus memerdekakan saudara dan saya dari sakit penyakit. Perhatikan baik Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya ada di dalam pengetahuan daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, engkau yang sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dimanapun engkau berada hari ini, apakah di rumah sakit ataukah di rumahmu, ketika kebenaran firman Tuhan ini diberitakan, dengar baik bahwa kekuatan kuasanya sanggup menjamahmu, sanggup menyembuhkanmu, sanggup memulihkanmu, sanggup mengangkat setiap bentuk hal-hal yang menekan jiwamu hari ini. Pastikan bahwa hanya Yesus yang menjadi pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Singkirkan segala bentuk kekhawatiran, karena Dia sanggup menyembuhkan kita. Ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya sekali bahwa waktu kita mengalami Tuhan dalam hidup ini, maka kita pun akan mengalami kemerdekaan.
ciri orang yang telah dimerdekakan. Yang pertama, bahwa dia tidak hidup lagi dalam ketakutan. Injil Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih yang sempurna itu akan memerdekakan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Kasih yang sempurna itu sekali akan memerdekakan saudara dan saya daripada ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa demikian? Karena kita percaya bahwa karena kasih Allah dia mau mengorbankan Kristus Yesus. Kalau nyawanya saja dia mempertaruhkan semuanya itu untuk saudara dan saya. Kenapa kita harus terlalu khawatir tentang apa yang harus kita makan? Tentang apa yang harus kita pakai? Tentang hari esok. Bukankah kesusahan sehari cukup untuk sehari? Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sekalipun akan masuk dalam proses ataupun pergumulan hidup. Karena dia tahu Tuhan yang adalah Allah Immanuel itu selalu menyertai dan memberkati kehidupannya. Ciri selanjutnya daripada orang yang telah dimerdekakan adalah dia memiliki disiplin rohani. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, metafora ini diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ketika itu. Dia mau berkata bahwa dia sungguh-sungguh melatih dirinya. Latihan itu penting, sesuatu yang saudara dan saya lakukan. Itu ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Latih, lakukan berulang-ulang, dia akan menjadi habit. Dia akan menjadi kebiasaan. Kalau kita tidak pernah berlatih, kita tidak mau melatih diri kita untuk melakukan sesuatu, sudah pasti kita tidak akan pernah menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Kalau bangun pagi, saudara langsung membereskan tempat tidurmu. Setiap hari saudara melakukan, dan ketika saudara bangun dan belum membereskannya, saudara akan merasakan ada sesuatu yang kurang. Itulah sebabnya latih rohani kita untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Apapun persoalan, apapun pergumulan yang kita alami, pastikan bahwa kita selalu hidup mengandalkan Tuhan. Kita selalu memohon pertolongan daripada Allah untuk menghadapi setiap situasi yang ada. Ibu saudara warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ciri orang yang telah dimerdekakan adalah hidup dalam kasih karunia. 1 Korintus 15:10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, cirinya adalah hidup di dalam kasih karunia. Dia mengerti bahwa kalau dia ada hari itu karena Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Allah, bahwa hidupnya harus berdampak bagi sesama gereja dan keluarga serta bangsa dan negara ini. Dan dia bekerja dengan giat. Kualitas membuktikan hasil. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama. Siapkan hidupmu untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus.
Apa yang sedang engkau alami hari ini? Adakah keterikatan-keterikatan yang sedang senantiasa menghantui hidup saudara dan saya? Pastikan bahwa engkau adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Mari siapkan roti yang ada dan kita berdoa. Kuduskan hamba-hambamu yang akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Allah. Piranti yang kami gunakan roti dan anggur yang ada ini, kuduskan. Sehingga ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami menyadari kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Kami adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Kami adalah orang-orang yang telah disembuhkan. Kami adalah orang-orang yang telah dipulihkan. Sambil mengangkat roti, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bahwasanya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Waktu kita menyadari dan mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita serta menyucikan kita. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur. Kami bangga punya Allah yang mengasihi kami, menolong kami, memerdekakan kami, membebaskan kami dari kekhawatiran hidup ini, membebaskan kami dari kutuk dosa, menjadikan kami orang-orang yang menikmati kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan. Setiap daripada mereka yang sedang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, kami berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kemurahan, anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam kekuatan kuasa Kristus Yesus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun menyertai hidup saudara dan saya, mulai dari saat ini, kekal selamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.